Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadi Mustafa. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dengan kode etik profesi dalam bidang IT. Oke, profesi dalam bidang IT itu terdiri dari sistem analis, kemudian ada developer, juga ada web programming, network engineering, technical engineering, dan juga sistem administrator. Untuk kode pertama itu mengenai kode etik sistem analis. Di sini ada seorang sistem analis itu tidak boleh membuat sistem yang sulit untuk membingungkan dan bersifat tidak akurat. Kemudian sistem analis itu juga tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya atau mencuri hak cipta orang lain, kecuali telah membeli atau sudah meminta izin. Ketiga, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Ketiga, tidak boleh mencuri software, khususnya development tool. Keempat, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan, kecuali mendapatkan izin. Berikutnya, tidak boleh membuat sistem dengan sengaja menjatuhkan sistem lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Berikutnya, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Terus tidak boleh mempermalukan profesinya. Kemudian kode etik untuk developer, kontribusi untuk kehidupan masyarakat harus baik. Kemudian menghindari hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, jujur dan bisa dipercaya, memberikan penghargaan terhadap aset intelektual, ya terhadap programmernya lah, atau menghormati privasi orang lain juga. Kemudian menghormati kerahasiaan. Terus untuk kode etik web programming berkewajiban untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan bisa selesai dan bisa digunakan oleh klien. Berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dibocorkan oleh klien selama pengembangan proyek web. Kemudian memandu dan melatih klien untuk mendapatkan menggunakan web yang telah selesai dikerjakan, memastikan bahwa web yang telah tayang akan tetap dapat digunakan seterusnya. Kemudian untuk kode etik untuk network engineer, tidak boleh mengubah konfigurasi di dalam jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan, harus dapat mengamankan jaringan yang telah dibentuk untuk melayani pengguna, menambahkan software dan hardware yang dibutuhkan, kemudian mencatat dan melaporkan permasalahan dalam komputer user di dalam jaringan. Tidak membiarkan data-data perusahaan disabotase. Yang terakhir, memiliki sikap disiplin dan tetap pada tugas yang telah dibuat. Kemudian kode etik technical engineering. Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Kemudian menghindari konflik interest nyata atau terpikirkan sedapat mungkin dan membukanya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul. Kemudian jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia. Kemudian mengembangkan pemahaman teknologi aplikasi yang sesuai, menjaga atau mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, dan setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi. Kemudian mencari, menerima dan menawarkan kritik pekerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain. Kemudian berlaku adil untuk semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama,
dan lain-lain. Kemudian untuk kode etik sistem administrator, menjalankan pekerjaan atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Kemudian berlaku jujur untuk urusan profesionalitas dan tantangan yang akan datang dan dampak dari kesalahan dilakukan, serta mencari bantuan dari orang lain bila diperlukan, menghindari konflik kepentingan dan prasangka bila itu memungkinkan. Kemudian menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi apapun yang bisa diakses tanpa dengan metode apapun. Kemudian mendidik diri sendiri dan orang lain supaya relevan pada undang-undang, peraturan, kebijakan mengenai kinerja tugas-tugas. Kemudian juga menjalankan komunikasi dengan manajemen, dengan operator, rekan-rekan tentang semua kepentingan bersama yang berkaitan dengan komputer. Merancang dan memelihara masing-masing sistem dengan tujuan untuk mendukung sistem organisasi. Kemudian sebagai profesionalitas dalam informasi perlu rajin menulis dan mengadopsi kebijakan yang relevan yang sesuai dengan undang-undang prinsip etika. Bertanggung jawab etika yaitu berusaha untuk membangun dan mempertahankan rasa aman, sehat, produktif di tempat kerja. Demikian presentasi mengenai kode etik dari profesi IT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.